Bayangkan, negara begitu mempersiapkan sedemikian rupa untuk mendapatkan kalian. Selamat datang di channel Brother CPNS, channel yang mengupas tuntas seleksi CPNS dan segala sesuatu yang di dalamnya, yang tentunya bermanfaat dan tepat, akurat bagi kalian. Oleh sebab itu, tonton sampai selesai, jangan lewatkan sedikit pun supaya kalian nggak gagal fokus. Oke, oleh sebab itu kita langsung saja kencangkan sabuk aman. Kita akan terbang tinggi menggapai cita-cita sebagai ASN. Baik, teman-teman. Tentunya kalian masih menunggu-nunggu kapan CPNS dibuka, gitu ya. Jadi daripada kalian menunggu dan bertanya terus, alangkah baiknya sebelum mendaftar teman-teman memperhatikan hal ini. Apa itu? Motivasi. Kenapa? Karena ini sangat membantu dan menentukan bagaimana teman-teman nanti menjadi seorang abdi negara. Maksudnya, niat teman-teman menjadi seorang PNS itu apa? Kalau teman-teman berpikir jadi PNS itu enak, nyaman, finansial terjamin, dan lain-lain, maka teman-teman akan kecewa. Karena seorang PNS adalah pelayan, adalah abdi. Abdi itu menentukan kita melayani masyarakat. Kita harus bersikap baik kepada masyarakat. Jadi kalau teman-teman berpikir yang enak-enaknya saja, teman-teman salah. Karena PNS adalah seorang pelayan, harus melayani masyarakat dengan baik. Jangan mikir enaknya dulu. Karena jikalau demikian, maka akan terjadi hal yang sangat merugikan. Merugikan siapa? Kok ada yang dirugikan? Jelas teman-teman merugikan negara. Karena untuk mengadakan satu event atau satu periode seleksi CPNS, negara mengeluarkan biaya yang sangat besar. Anggarannya besar, teman-teman. Jelas negara berharap mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten dan siap berjuang di dalam dunia birokrasi. Jadi istilahnya gini, teman-teman. Negara itu mempunyai hajat. Seperti kayak orang sedang memiliki hajat dan ada mempelainya. Nah, sama teman-teman. Jadi dalam seleksi atau pengadaan seleksi CPNS, negara itu memiliki hajat dan kalian itu adalah mempelainya. Bayangkan, negara begitu mempersiapkan sedemikian rupa untuk mendapatkan kalian. Terus terang saya, mendapatkan kalian. Untuk apa? Untuk menjadi seorang abdi negara yang siap melayani masyarakat, yang siap membangun bangsa. Oke, yang kedua, akan merugikan siapa lagi, Bang? Merugikan peserta lain. Loh, kok bisa? Tentu saja bisa, teman-teman. Jikalau kalian nggak siap, dan tentunya kalian di tengah jalan kalian berpikir kalian ingin mengundurkan diri, kalian menyerah. Bayangkan, formasi yang kalian tempati itu harusnya bisa ditempati oleh orang lain yang benar-benar mau mengabdi, teman-teman. Jadi intinya gini, jikalau kalian mendaftar atau berniat untuk menjadi seorang PNS melalui seleksi CPNS, bulatkan tekadmu bahwa saya ingin mengabdi, saya ingin melayani, saya ingin membangun negara. Itu kira-kira, teman-teman. Selain itu juga pastinya teman-teman sudah siap secara mental dan berbagai hal. Kenapa, teman-teman? Karena terjadi di tahun-tahun sebelumnya pasti ada yang mengundurkan diri seperti ini. Dan saya rasa teman-teman yang nonton video ini pasti akan banyak
yang setuju dengan saya tentang hal ini, tentang hal motivasi tekad kalian supaya di seleksi CPNS periode selanjutnya, di tahun-tahun selanjutnya akan didapatkan seorang CPNS yang benar-benar mau membangun bangsa setulus hati. Oke, teman-teman, dari paparan saya sebelumnya dan juga dari bukti bahwa sebelum-sebelumnya selalu ada seorang CPNS yang telah dinyatakan lolos itu mengundurkan diri. Penyebabnya banyak, teman-teman. Penyebabnya banyak. Ada beberapa penyebab yang pasti membuat mereka mengundurkan diri. Apa? Satu, mereka nggak siap ditempatkan di mana saja. Teman-teman, sebelum kita mendaftar atau mengikuti seleksi CPNS, teman-teman itu akan diminta untuk membuat surat pernyataan tanda tangan basah dan bermaterai 10.000. Apa surat pernyataan itu, Bang? Pernyataan bahwa teman-teman bersedia ditempatkan di mana saja, tentunya di seluruh Indonesia. Teman-teman, surat pernyataan ini akan berguna, ini akan membulatkan komitmen kita, karena di tahun-tahun sebelumnya, dan ini banyak terjadi di tahun kemarin, tahun 2024, itu negara melakukan optimalisasi. Apa itu optimalisasi? Jadi teman-teman atau peserta yang rankingnya kalah atau nilainya kalah dalam rankingan di hasil akhir dan dianggap layak, itu akan diperuntukkan untuk mengisi formasi yang masih kosong, tentunya di daerah-daerah yang berbeda, teman-teman. Di daerah mungkin bisa di Kalimantan, mungkin bisa di Sulawesi, mungkin bisa di Sumatera, mungkin bisa di Papua. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan ini menyebabkan seringkali peserta yang dinyatakan lolos CPNS itu nggak siap. Loh, saya penempatan misalnya di DKI Jakarta, kok bisa saya lolosnya di Papua? Tentu bisa. Ini adalah bentuk optimalisasi. Jadi negara nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Negara benar-benar ingin mengisi seluruh formasi yang terbuka untuk segera diisi oleh CPNS yang kalah dalam rankingan. Jadi tentunya kalau kalian nggak siap, kalian akan kena mental di sini. Kalian pasti akan berpikir tempatnya jauh, saya akan jauh dengan orang tua, saya akan jauh dengan pasangan. Itu ya, teman-teman. Mungkin juga akan jauh dengan anak-anak. Bisa jadi ini yang membuat kemudian banyak peserta yang dinyatakan lolos itu mengundurkan diri. Kemudian buang jauh-jauh bahwa pekerjaan sebagai PNS itu adalah pekerjaan yang santai, mudah. Nah, biasanya ini yang kita pikirkan saat kita masih ingin mendaftar. Dan kenyataannya tentunya di lapangan nggak sesuai seperti itu, teman-teman. Mungkin juga ada yang berpikir, wah, PNS gajinya banyak. Kamu salah. PNS adalah pelayan masyarakat. Namanya pelayan berarti nggak mungkin kita bisa hidup bermewah-mewah. Namanya pelayan nggak mungkin kita bisa hidup serba wow. Itu tidak, teman-teman. Jadi teman-teman, buang pikiran ini jauh-jauh. Saya tegaskan lagi, buang pikiran ini jauh-jauh. Kenapa? Supaya kalian nggak kecewa. Bayangkan, teman-teman, gaji seorang CPNS yang baru masuk, baru dinyatakan lolos dan bekerja gitu ya maksudnya ya, itu nggak lebih dari UMR DKI Jakarta. Wah, ini kalian pikir, apa iya? Iya, teman-teman. Kalian nanti boleh cari di berbagai
platform media sosial. Kalian boleh mencari tahu di sana gitu ya, berapa gaji seorang CPNS. Tentunya kalau kalian nggak benar-benar niat mengabdi kepada negara, kecewa gitu teman-teman ya. Dan ini terjadi beberapa tahun, beberapa kali pengadaan seleksi CPNS pasti ada yang mengundurkan diri gara-gara gaji nggak sesuai ekspektasi. Dan saya berharap melalui video ini teman-teman terbuka pikiran, teman-teman kembali tercerahkan, teman-teman nggak selalu berpikir PNS itu enak. Contohnya saya, teman-teman, saya dipercayakan dan saya mendapatkan rezeki lolos sebagai CPNS itu di bidang aset daerah. Ada apa bidang aset daerah, Bang? Oke, kalau teman-teman ingin tahu apa itu bidang aset daerah, teman-teman mungkin bisa bertanya, mungkin teman-teman bisa mencari tahu. Bahkan banyak PNS yang sudah senior, mereka nggak mau bekerja di bidang aset daerah. Bahkan mereka mendengar bidang aset daerah itu saja mereka sudah wow, menakutkan. Itu ya teman-teman. Apa sih bidang aset daerah itu, Bang? Tentunya bidang aset daerah itu mencakup aset di seluruh daerah itu. Pekerjaannya banyak, tekanan tinggi, dan selalu melibatkan kita dengan masyarakat. Dan seringkali juga kita dihadapkan atau kita dibenturkan dengan berbagai masalah, berbagai situasi dan kondisi yang saat itu atau mungkin saat ini yang membuat banyak PNS senior anti dengan yang namanya bidang aset daerah. Mungkin gitu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan saat ini. Saya berharap teman-teman kembali mengevaluasi, kembali merubah pikiran teman-teman, mindset teman-teman sebelum teman-teman mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil atau calon ASN melalui jalur CPNS. Dan jikalau teman-teman merasa video dari saya ini bermanfaat, silahkan teman-teman untuk like dan juga subscribe, serta kalau ada pertanyaan dari teman-teman silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya akan berjanji akan membahas atau membalas pertanyaan dari teman-teman di video saya yang berikutnya. Oleh sebab itu teman-teman, pastikan teman-teman terus tunggu video dari channel ini, atau kalau mungkin teman-teman berkenan aktifkan lonceng supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi.